Untuk transaksi lain-lain di sini tanggal 10 Desember 2020. Oke, di sini selain membayar pegawai tetap, membayar gaji para pegawai tetap, ada informasi lain-lain yang digolongkan atau dikenakan pajak PPh pasal 21. Oke, nah berikutnya di sini ada informasi data 1 tahun pajak. Nah, data 1 tahun pajak ini akan kita butuhkan untuk pembuatan bukti potong A1 atau pelaporan gaji selama 12 bulan para pegawai. Seperti itu. Oke, sekilas tentang soalnya. Berikutnya, kita pastikan dulu ya aplikasi PPh Pasal 21 kita dapat dibuka agar kita dapat mengaksesnya. Nah, sebelumnya, saya stop share dulu. Oke, nah di sini saya, sebentar ya belum muncul ya. Oke, di sini pastikan rekan-rekan sudah menyiapkan folder baru. Bisa di D, bisa di E ya. Di sini saya buat folder baru, new folder. Silakan rekan-rekan ini tuliskan nama rekan-rekan. Silakan dituliskan nama rekan-rekan. Mungkin kalau ditambah absensi juga bisa ya. Silakan dituliskan absensinya di awal. Nah, folder ini akan kita gunakan untuk menyimpan beberapa file yang akan kita hasilkan. Seperti nanti ada CSV, hasil PDF, database, seperti itu. Nah, jadi pastikan kita sudah buat folder, new folder, untuk penyimpanan hasil pekerjaan kita. Oke, sampai sini oke ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa buka aplikasi ISPT PPh Pasal 21 ya tentunya ya. Nah, sebelum kita buka aplikasi ISPT PPh Pasal 21, kita perlu siapkan yang namanya database terlebih dahulu. Mungkin kalau rekan-rekan kemarin sudah sempat mendapatkan komputer pajak PPHOP atau yang lainnya, nah mungkin tidak asing dengan database ya. Nah, di sini kita harus siapkan database yang dapat mengkoneksikan dengan aplikasi. Nah, di mana database itu dapat kita ambil? Nah, silakan rekan-rekan pilih sistem C, lalu silakan rekan-rekan pilih DJP. Oke, folder DJP. Oke, sebentar ya. Silakan rekan-rekan pilih program file. Mohon maaf, kita ulangi, klik sistem C, lalu silakan rekan-rekan pilih program file x86. Program file x86. Nah, di dalam file folder program file masih ada beberapa folder lagi ya. Nah, silakan rekan-rekan pilih folder DJP. DJP. Oke, seperti ini. Kita open. Nah, di dalam folder DJP ini masih ada beberapa folder lainnya. Nah, yang kita butuhkan saat ini adalah folder ISPT masa 21-26-2014. Bagi rekan-rekan yang baru install itu saja akan muncul satu saja ya, satu folder saja. Ini karena saya sudah install beberapa aplikasi perpajakan, jadi muncul beberapa. Tapi yang kita fokuskan, yang kita kerjakan, kita buka hari ini ISPT masa 21-26-2014. Oke, seperti ini. Ada beberapa file ya di dalamnya. Nah, yang kita butuhkan yaitu adalah database. Database dapat kita ambil di folder DB. Oke, nah di dalam folder DB ini ada folder DB kosong, silakan dibuka. Terdapat dua file database ya di dalam folder DB kosong. Ada yang ukurannya 1140, ada yang ukurannya 4528. Nah, yang kita lakukan adalah copy paste. Copy paste ke folder rekan-rekan. Tapi ambil salah satu saja yang ukurannya besar, yang 4.528. Klik satu kali, klik kanan, copy. Jangan di-open ya. Klik kanan copy, lalu paste di folder rekan-rekan.
di folder yang telah dibuat tadi. Oke, sudah berhasil ya? Sudah berhasil memasukkan database, sudah berhasil mempaste database yang ukurannya 4528 ke folder kita. Oke, kalau sudah pastikan masuk ke folder kita ya, folder masing-masing ya. Selanjutnya, sampai sini nggak ada masalah ya, nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Setelah itu, kita dapat membuka aplikasi ISPT PPH pasal 21. Nah, bagaimana cara untuk membuka aplikasi ISPT PPH pasal 21? Nah, di sini rekan-rekan bisa search langsung ya. Search di sini kita tuliskan ISPT. Oke. Nah, di sini akan muncul ISPT 2114, tinggal di double klik ya. Akan muncul seperti ini. Ini artinya aplikasi sudah berhasil diinstal. Atau kalau yang nggak muncul ya, silakan dicoba cara kedua. Dengan cara klik sistem C, lalu pilih program file x86, sama seperti langkah yang awal tadi ya. Pilih folder DJP, pilih folder ISPT masa 2126. Nah, kalau tadi kita butuh database, jadi ambil yang folder database. Nah, kali ini kita akan coba untuk buka aplikasi lewat sistem C. Nah, di sini ada informasi file yang tipenya aplikasi ya. Di sini bisa double klik. Oke, nah seperti ini. Sama saja ya. Oke. Jadi rekan-rekan bisa sesuaikan cara bukanya bagaimana. Oke, kalau sudah terbuka, sebentar. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, dipastikan untuk versi aplikasi yang kita install udah versi terbaru ya. Kita lihat di pojok kiri atas. Nah, di sini ada informasi ISPT masa 2126, strip versi 2.4.00. Nah, ini adalah versi yang dapat kita gunakan. Jadi pastikan apabila rekan-rekan menginstal aplikasi ini, namun versinya belum versi 2.4, silakan di patch update dulu. Untuk langkahnya sudah ada di tutorial ya, sehingga nanti kita dapat menyesuaikan. Di dalam aplikasi fitur-fiturnya sudah yang terbaru, seperti itu. Oke, sampai sini tidak ada masalah. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang rekan-rekan bisa untuk fokus ke koneksi database. Nah, untuk koneksi database ini, rekan-rekan diminta untuk memilih folder, new folder. Maksudnya folder yang terbaru kita buat tadi ya, dengan nama masing-masing. Nah, dengan cara klik ganti folder. Klik ganti folder, kita sesuaikan di mana database kita simpan. Tadi saya simpan di data D dengan nama saya. Diklik folder tersebut, rekan-rekan klik folder masing-masing ya, lalu klik OK. Pastikan di database folder di sini namanya sudah nama rekan-rekan masing-masing. Nah, di sini sudah muncul database yang kita paste tadi ya. Kalau sudah, bisa diklik pilih DB. Oke, untuk login database. Nah, untuk login database, username-nya sudah otomatis terisi administrator. Berikutnya, untuk password, silakan ditulis 123. Ingat password 123. Kalau sudah, klik login. Ada konfirmasi, silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Kita pilih OK. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi NPWP perusahaan yang ingin kita laporkan pajak PPh 21-nya. Dan di sini rekan-rekan bisa ambil pada kasus halaman pertama. Di situ ada NPWP PT Mitra, bagian atas di informasi data wajib pajak ya.
Di situ silakan di copy paste saja. Oke, seperti ini. Sehingga NPWP sudah berhasil masuk di sini. 016951774542. Oke, kalau sudah silakan disimpan. NPWP berhasil disimpan. Oke. Nah, berikutnya silakan rekan-rekan isi profil wajib pajaknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penanda tangan, nama penanda tangan. Oke, ini yang di bintang merah yang wajib kita isi. Dan informasi lagi ya, bahwa SPT 21 Desember ini tidak ada kuasa pelaporannya. Jadi untuk NPWP kuasa nama kuasa dikosongkan saja. Cukup isi yang ada bintang merahnya saja. Nah, kita mulai isi dari nama. Oke, nama perusahaan PT Mitra. Berikutnya untuk alamat. Alamat itu ada di Jalan Sejahtera nomor 1 Sleman. Untuk nomor telepon PT Mitra, kita tuliskan. Berikutnya untuk email. Berikutnya NPWP penanda tangan. Direktur PT Mitra atau pimpinan di PT Mitra. Kita masukkan NPWP Raska ya. Untuk nama penanda tangan atau nama pimpinan Raska. Oke, seperti ini sudah lengkap. Bagi rekan-rekan bisa dilengkapi dulu ya. Kita coba beri waktu untuk rekan-rekan melengkapi dulu.
Oke, bisa kita lanjut ya. Berikutnya, kita bisa pastikan semuanya terisi lalu bisa diklik simpan. Ada konfirmasi profil berhasil disimpan, kita pilih oke. Oke. Selanjutnya, langkah berikutnya, di sini perhatikan di bagian kiri atas ya. Nah, di sini beberapa menu belum bisa diklik ya. Nah, karena kita belum melakukan langkah pembuatan SPT. Nah, bagaimana cara untuk pembuatan SPT di aplikasinya? Nah, berikut ini, silakan rekan-rekan pilih SPT. Oke, klik menu pilih SPT. Di situ ada dua pilihan, buat SPT baru atau buka SPT. Nah, karena kita belum pernah buat SPT sebelumnya, jadi di sini kita perlu pilih yang atas, buat SPT baru. Oke, kalau sudah, di sini rekan-rekan bisa sesuaikan dengan kasus yang kita kerjakan. Jadi kita diminta untuk membuat SPT PPH pasal 21 bulan Desember 2020 ya. Sehingga di sini pastikan dulu diganti Desember 2020. Nah, caranya ini bisa dirubah langsung atau diklik ya. 2020 Desember. Desember 2020. Kalau untuk tanggalnya di mana gitu, diklik di sebelah mana, tanggal berapa gitu bebas ya. Nggak di, yang penting di sini muncul Desember 2020 seperti itu. Atau dibuat saja 31 Desember 2020 gitu. Oke, kalau sudah klik buat SPT. Konfirmasi SPT berhasil dibuat, kita pilih OK. Oke, ketika kita sudah berhasil buat SPT Desember 2020, kita bisa klik menu pilih SPT kembali. Berikutnya, kita pilih buka SPT. Oke, nah di menu buka SPT akan muncul daftar SPT yang telah kita buat atau telah dibuat. Nah, di sini karena kita tadi baru buat 1 bulan ya, Desember 2020, sehingga di sini hanya muncul satu saja, Desember 2020. Dan ini yang akan kita kerjakan. Sehingga jika sudah berwarna biru seperti ini, bisa klik buka SPT. Ada konfirmasi SPT berhasil dibuka. Kita pilih OK. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaannya ya. Tadinya yang menu isi SPT dan kita tidak dapat diklik, tidak menyala ya hurufnya. Nah, sekarang sudah bisa dipilih. Oke. Kalau sudah, kita bisa kembali pada soal terlebih dahulu. Oke, kita kembali pada soal dulu ya. Tadi kita sudah masukkan profil wajib pajak PT Mitra. Nah, di sini ada informasi pegawai tetap di bulan Desember. Nah, ada Raska, Randy, dan Tika. Nah, 3 pegawai ini menerima penghasilan di bulan Desember 2020 yang diberikan oleh Mitra Nata ya. Nah, adapun rincian gaji pokoknya, tunjangan jabatan, premi asuransi, total penghasilan bruto, iuran pensiun, dan PPh 21 sebulan. Nah, jadi langkah pertama kita perlu masukkan atau kita input data pegawai tetap total dari penghasilan bruto masing-masing pegawai dan kita input berapa pajaknya. Jadi, yang akan kita butuhkan pada langkah berikutnya yaitu kita butuhkan NPWP. Kita butuhkan NPWP para karyawan ya. Berikutnya kita butuhkan total penghasilan bruto. Oke. Berikutnya kita butuhkan PPh 21 sebulan. Tentu sudah dihitung sebelumnya ya, sebelum masuk ke aplikasi. Di sini sudah kita sediakan. Nah, dan juga nama pegawai tetap. Oke. Nah, untuk pegawai tetap, untuk
Tika tidak punya NPWP ya, saya konfirmasi lagi. Oke, berikutnya kita sudah siapkan data yang akan kita input. Kita bisa buka atau kita kembali ke aplikasi lagi. Oke, kita perlu memasukkan ketiga pegawai tetap itu yang menerima penghasilan di bulan Desember 2020. Nah, di sini kita bisa pilih isi SPT. Pilih isi SPT. Berikutnya, rekan-rekan bisa pilih daftar pemotongan pajak 17211. Daftar pemotongan pajak 17211 ada dua pilihan, satu masa pajak dan 1 tahun pajak. Kita pilih yang atas terlebih dahulu, yang 1 masa pajak atau 1 bulan pajak ya. 1 masa pajak. Oke. Lalu akan muncul daftar pemotongan pajak bulanan. Nah, di sini masih kosong ya, bagian A, bagian B masih kosong. Nah, di sini kita bisa lihat. Untuk bagian A, ini nanti adalah tempat di mana para pegawai yang penghasilannya melebihi PTKP. Artinya penghasilannya sudah dipotong pajak. Nah, berdasarkan informasi soal tadi, berarti ada 2 pegawai ya yang masuk di bagian A. Itu ada Raska dan Randy. Itu masuk ke bagian A. Nah, bagaimana dengan Tika yang penghasilannya di bawah PTKP atau belum dipotong pajak? Nah, untuk pegawai yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, silakan masukkan di bagian B, oke? Di bagian B ya, untuk Tika ya. Nah, sekarang kita mulai untuk bagian A terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong, belum ada isian. Kita isi dengan cara klik tambah di kanan, di samping kanan. Klik tambah. Sampai muncul input data pemotongan pajak. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan 2 pegawai, Raska dan Randy ya. Kita mulai masukkan dari NPWP-nya terlebih dahulu. Silakan ambil NPWP Raska. Pada soal ya, paste di bagian NPWP. Nah, berikutnya tuliskan Raska. Untuk kode objek pajak, kita pilih 21101. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto, kita ambil di total penghasilan bruto untuk Raska. Perhatikan, total penghasilan bruto untuk Raska ya, yang senilai 12.720.000. 12.720.000. Nah, berikutnya kita butuh PPh 21 sebulan Raska. Kita ambil di PPh 21 sebulan senilai 591.933. Oke. Untuk kode negara domisili diabaikan, kita bisa langsung klik simpan. Ada konfirmasi, pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Karena masih ada 1 pegawai lagi yang masuk ke bagian A, kita pilih yes. Oke, berikutnya kita masukkan identitas Randy. Kita mulai dari informasi NPWP-nya terlebih dahulu. NPWP Randy. Berikutnya kita tuliskan nama Randy. Untuk kode objek pajak masih sama ya, 21101. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto Randy kita ambil di total penghasilan bruto senilai 10.680.000 rupiah. Nah, untuk PPh 21 sebulan 416.733.000 rupiah ya. Sudah sama. Kalau sudah bisa diklik simpan. Nah, di sini ada konfirmasi.
Pemotongan pajak berhasil disimpan ya. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Kita pilih no. Karena sudah 2 pegawai yang kita input, sudah berhasil, kita pilih no. Nah, di sini kita bisa cek, kita bisa lihat, sudah masuk 2 pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP, Raska dan Randy. Dengan total jumlah penghasilan bruto keduanya Rp23.400.000 serta total jumlah PPh dipotongnya atau PPh 21-nya Rp1.8.666. Oke, sudah masuk ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, gimana? Ya, belum, Mbak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, berarti dapat kita lanjut ya. Nah, berikutnya di bagian B, nah kita tadi perlu memasukkan tika. Nah, tapi tidak perlu serinci tadi ya. Cukup isikan berapa jumlah pegawainya, berapa total penghasilan bruto pegawai yang tidak melebihi PTKP. Nah, pada kasus ini hanya 1 pegawai ya, sehingga kita tuliskan jumlah pegawai cukup 1. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto ya hanya penghasilannya Tika sendiri ya tentunya ya, senilai 6.640.000. Oke, 6.640.000. Ketika nanti ada 10 pegawai, ada 5 pegawai, ya tinggal disesuaikan ya. Jumlah pegawai 5, lalu total ke-5 pegawai itu berapa penghasilannya. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan. Klik simpan di bagian pojok kanan bawah, klik simpan. Konfirmasi bagian B berhasil disimpan, kita pilih OK. Oke, kita close. Kalau sudah, kita close ya. Dan berikutnya, jangan lupa di bulan Desember tadi, selain ada data pegawai tetap yang dikenakan pajak PPh pasal 21, ada informasi lain-lain yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020. Nah, kita mungkin bisa kembali dulu ke soalnya ya. Nah, tadi untuk bulan Desember sudah berhasil kita input transaksi bulan Desember ya. Nah, berikutnya ada informasi lain-lain. Oh, sorry, tanggal 10 ternyata ya. 10 Desember 2020. Memberikan hadiah penghargaan sebesar 5 juta kepada Gilang yang menjadi juara 1 dalam lomba desain interior ruangan kantor. Nah, Gilang ini tidak memiliki NPWP. NIK ada, alamat juga ada. Nah, berarti ini adalah PPh pasal 21. Tidak final ya tentunya ya. Nah, di mana kita dapat membuat bukti potongnya atau kita inputkan ke ISPT PPh 21-nya. Nah, caranya kita kembali lagi ke aplikasi ya. Oke. Caranya silakan rekan-rekan klik isi SPT. Berikutnya pilih daftar bukti potong. Nah, di daftar bukti potong ini ada pilihan mau final atau tidak final. Oke, kita pilih sesuai dengan transaksinya, kita pilih tidak final. Untuk bisa tahu tidak finalnya nanti bisa dilihat di teori ya tentunya ya, sudah disampaikan. Nah, di sini kita bisa klik baru di daftar bukti potong tidak final. Kita klik baru, masih kosong ya, belum terisi. Nah, berikutnya di sini ada keterangan nomor bukti potong. Karena baru pertama kali kita buat, berarti di sini 01 secara otomatis. Nah, berikutnya untuk bagian A. Bagian A ini kita isikan identitas penerima penghasilan yang dipotong. Siapa tadi yang menerima penghasilan yang dipotong? Yaitu Gilang. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi NPWP Gilang. Namun, pada kasus tadi ada informasi bahwa Gilang ini tidak memiliki NPWP. Sehingga Gilang ini kita tuliskan NPWP-nya angka 0 penuh.
Saya ulang, tuliskan NPWP angka 0 penuh ketika lawan transaksi atau penerima penghasilan PPh pasal 21 tidak dimiliki atau tidak memiliki NPWP. Berikutnya untuk nama kita tuliskan ya, tadi yang menerima penghargaan Gilang, kita tuliskan di situ Gilang. Lalu ada NIK, kita masukkan NIK Gilang. Berikutnya ada alamat. Jadi alamat Gilang ini ada di Jalan Melati, nomor 10 Sleman. Oke, silakan dilengkapi dulu ya. Oke, berikutnya kalau sudah terisi, kita perhatikan bagian B ya. Bagian B ini kita diminta untuk memilih kode objek pajak yang sesuai dengan transaksi. Jadi di sini kita bisa klik titik kecil 3, di kotak titik kecil 3. Berikutnya akan muncul daftar kode objek pajak. Nah, kita pilih yang sesuai dengan transaksi kita. Jadi tadi kita baca lagi kasusnya. Kasus tanggal 10 Desember itu memberikan hadiah penghargaan sebesar 5 juta kepada Gilang yang menjadi juara 1 dalam lomba desain interior ruangan kantor. Oke, jadi kode yang sesuai kita bisa pilih di sini. Kira-kira yang mana? Jadi Gilang ini ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh PT Mitra. Oke, jadi di sini kita pilih 21 100. Ya, 13 ya. Imbalan kepada peserta kegiatan 21 113. Berikutnya kita tuliskan jumlah penghasilan bruto. Untuk jumlah penghasilan bruto, di sini kita pilih 5 juta rupiah. Kita tuliskan 5 juta rupiah. Atau bisa di copy paste ya. Lalu kita enter sampai muncul PPh dipotong di situ 300.000 rupiah. Berikutnya bagian C, itu ada identitas pemotong. Kita rubah untuk tanggal. Tanggalnya sesuai dengan kasus saja ya, 10 Desember 2020. Ingat, jangan lupa dirubah. Kalau sudah, klik simpan. Konfirmasi bukti potong berhasil disimpan.
Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kita pilih no, karena hanya ada satu kasus ya yang termasuk kategori tidak final. Oke, kalau sudah di sini sudah terinput, sudah terisi, kita bisa cek di total jumlah penghasilan bruto. Di sini total jumlah penghasilan bruto 5 juta, total jumlah PBH dipotong Rp300.000. Kalau sudah, bisa di close. Berikutnya, setelah kita memastikan bahwa semua transaksi pada bulan Desember 2020 sudah kita masukkan pada aplikasi, kita bisa melakukan kewajiban kita berikutnya, yaitu menginformasikan berapa total penghasilan selama 1 tahun yang diterima para pegawai. Nah, dan kita di sini juga diminta untuk membuatkan bukti potong A1 yang diberikan ke masing-masing pegawai. Jadi bukti potong A1 itu nanti akan memperlihatkan rincian penghasilan selama 1 tahun. Dan juga PPh 21 selama 1 tahun. Nah, bukti potong A1 ini nanti akan dibutuhkan oleh masing-masing pegawai untuk melaporkan SPT PPh orang pribadinya. Jadi nanti ada kewajiban pelaporan SPT OP masing-masing pegawai yang membutuhkan bukti potong A1. Oke? Nah, di mana kita dapat membuat bukti potong A1-nya? Nah, di sini rekan-rekan bisa pilih menu isi SPT. Lalu pilih daftar bukti potong. Nah, pada daftar bukti potong ini, silakan rekan-rekan pilih A1. Oke, sampai muncul daftar bukti potong A1 seperti ini, masih kosong ya, belum ada isian. Kita bisa klik baru di bagian bawah. Oke, di sini untuk nomor bukti potong masih 01. Lalu untuk karena baru pertama ya, lalu untuk tanggalnya kita di sini buat 31 Desember. Desember 2020. Lalu kita bisa beralih ke bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, untuk bagian A, identitas ini, kita masukkan NPWP. Nah, siapa yang perlu kita masukkan? Seperti yang saya informasi di awal tadi, kita perlu membuatkan bukti potong untuk Raska dan Randy ya. Sehingga di sini kita masukkan mulai dari Raska. Yang kita butuhkan NPWP Raska. Berikutnya yang perlu kita masukkan adalah NIK. NIK Raska. Berikutnya ada nama. Nama Raska. Untuk alamat ada di Jalan Mawar 33 Jogja. Nah, di sini jenis kelamin Raska laki-laki. Untuk status diperhatikan ya. Di situ statusnya K1, sehingga perlu kita rubah. Status K, jumlah tanggungan 1. Untuk nama jabatan, itu juga penting kita harus isi. Jadi Raska di sini jabatannya direktur. Kita tuliskan nama jabatan direktur. Untuk bagian bawah WPA Sinkron Negara abaikan ya, tidak perlu kita isi. Oke, jangan lupa untuk di cross check ya, dicek sekali lagi apakah sudah mengisi dengan benar. NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, dan status. Kalau sudah, kita bisa beralih ke bagian B1 rincian penghasilan. Untuk bagian A tadi tidak perlu disimpan ya. Kita bisa langsung klik ke sebelahnya di CRB B1 rincian penghasilan.
Oke, untuk B1 rincian penghasilan ini, kita diminta untuk mengisi penghasilan bruto dan pengurangnya. Nah, untuk penghasilan bruto, ini ada beberapa rincian ya. Ada gaji, tunjangan, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, honorarium, premi asuransi, bahkan sampai ke bonus juga ya. Jadi di sini kita bisa lihat pada kasus yang sudah disediakan. Tadi ada di halaman 2. Jadi di halaman 2, pada kasus rekan-rekan, itu ada informasi 1 tahun pajak. Oke, mungkin kita bisa beralih ke kasus dulu ya, saya perlihatkan ya. Oke, seperti ini. Ada informasi 1 tahun pajak ya pada kasusnya. Sehingga di sini nanti yang kita masukkan itu ada gaji pokok, tunjangan jabatan, premi asuransi, bonus. Lalu kita nanti cross check ya total jumlah penghasilan brutonya sudah sama atau belum. Lalu ada pengurangan itu iuran pensiun. Dan juga di sini nanti kita bisa cross check PPh selama 1 tahun masing-masing pegawai itu berapa. Apakah sudah sama seperti yang pada kasus. Oke. Kalau sudah, berikutnya kita bisa kembali pada aplikasi. Silakan dibuka kembali aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasinya PPh Pasal 21 bagian B1 rincian penghasilan. Nah, untuk rincian penghasilan bruto, kita mulai dari poin 1. Kita masukkan gaji Raska selama 1 tahun. Itu kita ambil gaji pokok ya, gaji pokok Raska selama 1 tahun. Nah, berikutnya ada tunjangan jabatan. Untuk tunjangan jabatan itu masuk ke tunjangan lainnya. Masuk ke poin 3, oke? Berikutnya ada premi asuransi. Premi asuransi Raska sebesar 2.640.000 itu masuk ke poin 5. Oke. Selain itu, ada bonus senilai 8 juta yang diterima oleh Raska. Itu masuk ke poin 7 ya. Masuk ke poin 7. Kita enter. Kita lihat di poin 8, itu ada jumlah penghasilan bruto, itu adalah total dari 1 sampai dengan 7. Nah, totalnya senilai 160.640.000 rupiah. Oke. Kalau sudah sama, kita cross check ya, sudah sama dengan kasus, kita bisa beralih ke bagian pengurangan. Nah, untuk bagian pengurangan ini, biaya jabatan di poin 9 itu sudah otomatis terisi. Sehingga kita bisa langsung beralih ke poin 10. Di poin 10 itu ada iuran pensiun. Kita masukkan iuran pensiun senilai Rp1.320.000. Oke. Kita enter. Sampai pengurangannya berubah menjadi Rp7.320.000. Berikutnya kita geser ke bagian B2, penghitungan PPh. Kita perhatikan bagian B2 penghitungan PPh, poin 19. Poin 19 senilai Rp8.548.000. Sudah sama ya dengan kasus halaman 2 ya. Kalau sudah bisa geser ke bagian C, identitas pemotong. Oke, nah untuk bagian identitas pemotong ini, Raska dan NPWP Raska, penanda tangan dipotong. Kalau sudah bisa diklik simpan. Konfirmasi, bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru?
Karena kita masih punya kewajiban pembuatan bukti potong satu pegawai lagi atas nama Randy, sehingga di sini kita bisa pilih yes. Oke, mungkin sampai sini bagi rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilahkan atau saya beri waktu untuk menginput dulu ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Untuk bukti potong A1 yang kedua. Sekarang kita perhatikan di sini, nomor bukti potong sudah berubah ya tentunya ya, sudah menjadi 02, karena sudah bukti potong kedua yang kita buat, untuk tanggal tetap 31 Desember 2020. Nah, berikutnya ke bagian A, kita tuliskan NPWP Randy. Kita tuliskan NPWP Randy. Berikutnya kita butuh NIK Randy. Berikutnya kita tuliskan nama. Lalu untuk alamat, alamatnya ada di Jalan Bintang 11 Sleman. Jenis kelamin laki-laki dan untuk status Randy ini TK 0. TK 0, nama jabatan sebagai manajer.
Untuk status tidak perlu kita rubah ya, karena ternyata TK 0. Untuk nama jabatan manajer, berikutnya kita geser ke bagian B1 rincian penghasilan. Oke, di bagian B1 rincian penghasilan, sama seperti ketika kita memasukkan rincian penghasilan Raska. Kita mulai dari penghasilan bruto, kita masukkan gaji pokok Randy selama 1 tahun. Gaji pokok Randy selama 1 tahun senilai 54 juta. Lalu ada tunjangan jabatan. Itu masuk ke tunjangan lainnya. Poin 3, senilai 72 juta. Ada lagi premi asuransi, masuk ke 2.160.000. Itu masuk ke poin 5. Berikutnya untuk bonus senilai 6.500.000. Itu masuk ke poin 7. Kita enter. Sampai muncul di situ 134.660.000 rupiah. Sudah sama dengan kasus. Berikutnya kita beralih ke bagian pengurangan. Kita masukkan iuran pensiun Randy senilai 1.080.000 rupiah. Oke, kita enter. Sampai pengurangannya mempunyai total 7.080.000 rupiah. Kalau sudah bisa geser ke bagian B2, penghitungan PPh. Kita cross check poin 19, PPh pasal 21 terutang senilai 6.037.000 rupiah. Sudah sama ya? Kalau sudah, kita bisa geser ke bagian C, identitas pemotong. Nah, di sini ada NPP dan nama sudah terisi, kita klik simpan. Ada konfirmasi, kali ini kita pilih no ya, karena sudah 2 bukti potong A1 yang kita buat, sudah semuanya ya. Berikutnya kita bisa cek total jumlah penghasilan bruto kedua pegawai, yaitu 295.300.000 rupiah. Dengan total PPh dipotong atau PPh pasal 21 14.585.000 rupiah. Kalau sudah bisa di close. Nah, berikutnya kita masuk ke menu isi SPT. Menu isi SPT. Lalu silakan pilih daftar pemotongan pajak 17211. Kalau tadi kita isi yang 1 masa pajak, sekarang kita pilih yang 1 tahun pajak. Yang bawah. Oke. Nah, di sini akan muncul daftar pemotongan pajak tahunan. Jadi selama 1 tahun itu ada berapa penghasilan bruto yang dipotong, berapa total PPh 21-nya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini hasil dari bukti potong A1 yang tadi kita input, hasilnya masuk ke bagian daftar pemotongan pajak tahunan. Sudah terisi ya, Raska dan Randy. Sudah otomatis nge-link gitu ya. Nah, dari bukti potong A1. Nah, berikutnya, karena masih ada 1 pegawai lagi, 1 pegawai lagi itu atas nama Tika. Nama Tika ini tidak dipotong pajak, tidak punya NPP, jadi tidak wajib dibuatkan bukti potong A1, sehingga di bagian B, ini kita isikan jumlah pegawai 1. Lalu total jumlah penghasilan bruto selama 1 tahun itu 6.640, karena baru bekerja di bulan Desember ya. Oke. Jumlah pegawai 1, total jumlah penghasilan bruto 6.640. Kalau sudah, diklik simpan. Konfirmasi bagian B berhasil disimpan, kita pilih OK. Oke. Nah, kalau sudah kita close ya. Nah, berikutnya kita bisa klik menu isi SPT. Lalu silakan rekan-rekan pilih SPT Induk 1721.
Nah, pada SPT Induk 1721 ini, kita bisa lihat berapa jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak penghasilan dari pegawai tetap atau dari pegawai yang melakukan peserta kegiatan. Jadi masing-masing rinciannya ini muncul ya. Karena tadi kita masukkan pegawai tetap, lalu ada kategori peserta kegiatan, jadi di sini akan muncul. Jadi untuk jumlah pajaknya di bulan Desember itu Rp1.308.666. Kalau sudah geser ke bagian B2, nah di sini kita bisa lihat ya. Poin 15 senilai Rp1.308.666. Itu PPh terutang kita. Kalau sudah geser ke bagian D. Di bagian D lampiran, jangan lupa untuk poin 7 kita checklist. Kita checklist lalu isikan 1 lembar. Jangan sampai lupa ya. Poin 7 di checklist lalu isikan 1 lembar. Kalau sudah bagian E kita klik ya. Nah, berikutnya ada pernyataan dan tanda tangan pemotong. Untuk tempat kita tuliskan Sleman. Berikutnya bisa kita klik simpan. Konfirmasi SPT Induk berhasil disimpan, kita pilih OK. Selanjutnya kita bisa klik close ya, kita tutup. Oke, setelah kita mengetahui berapa kurang bayar pajak kita bisa membayarkannya ke bank. Ketika kita sudah membayarkannya ke bank, nanti kita akan mendapatkan bukti pembayaran atau NTPN, kode NTPN. Nah, kode pembayaran itu akan kita input di menu SSP. Nah, di mana menu itu? Silakan rekan-rekan pilih isi SPT, pilih daftar SSP. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat ya di bagian daftar SSP untuk PPh terutang di sini 1.308.666. Untuk SSP yang di store-nya masih 0, masih kosong. Sehingga di sini perlu kita bayarkan, kita input bayarannya. Dengan cara klik tambah di bagian pojok kanan bawah. Lalu kita masukkan atau kita input SSP. Untuk kode akun pajak 41121. Untuk kode jenis setoran 100. Untuk tanggal SSP kita lihat di soal di bagian bawah itu tanggal SSP 10 Januari 2021. 10/01/2021. Jadi pembayaran pajak bulan Desember itu ternyata dilakukan tanggal 10 Januari 2021. Lalu kita bisa masukkan NTPN atau kode pembayarannya. Kode NTPN sudah, lalu jumlah PPh di store, ini bisa ditarik ke bawah ya. PPh di store, sesuai dengan PPh terutang yang muncul ya, 1.308.666. Kalau sudah bisa klik simpan. Konfirmasi apakah ingin merekam SSP yang baru? Karena tidak ya, kita pilih no. Cukup 1 saja. Oke. Di sini sudah terisi SSP yang disetor, sudah sama dengan PPh terutang ya. Pastikan sudah terisi, sudah terinput, kalau sudah bisa di-close. Oke, berikutnya kita sudah menyelesaikan langkah-langkah terakhir. Hampir menyelesaikan. Nah, dari langkah-langkah terakhir ini adalah pembuatan CSV. Pembuatan CSV ini dapat rekan-rekan lakukan dengan cara klik menu CSV, lalu pilih pelaporan SPT. Selanjutnya, di sini akan muncul beberapa SPT yang pernah kita buat. Karena kita baru buat masa Desember 2020, baru muncul 1 ya. Jadi ini adalah SPT yang akan kita buat CSV-nya. Di sini kita bisa klik buat file CSV.
Untuk file name CSV, biarkan seperti ini saja, tidak perlu dirubah, tidak perlu dihapus ya. Untuk save as tipenya CSV. Nah, berikutnya silakan disimpan di folder masing-masing. Cari folder masing-masing, di-save di situ dengan tipe CSV. Konfirmasi CSV berhasil dibuat. Oke, jadi CSV tadi seperti ini. Ini CSV yang berhasil kita buat tadi. Nah, CSV ini tidak boleh dibuka-buka ya, dikhawatirkan akan rusak. Karena kepentingan CSV ini akan digunakan untuk proses lapor ke kantor pajak. Bisa kita upload di menu e-filing seperti itu. Atau ada kepentingan yang bisa langsung ke KPP, membawa flash disk ya, dimasukkan ke flash disk seperti itu. Nah, ini adalah file CSV yang digunakan untuk upload atau pelaporan di e-filing. Oke. Nah, selain itu, kita biasanya juga membutuhkan PDF-nya atau hasil dari pengerjaannya, SPT-nya. Nah, di sini ada menu cetak. Di menu cetak ini rekan-rekan bisa pilih formulir SPT. Nah, sekiranya apa yang dibutuhkan, semisal formulir SPT induk, tinggal dipilih saja formulir SPT induk. Kita cetak, nah akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari transaksi yang kita input tadi. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Silakan rekan-rekan klik ini. Export report ya, di sisi kiri atas. Lalu bisa dituliskan SPT induk misalnya. Lalu simpan di folder masing-masing dengan save as tipenya PDF. Jangan lupa dirubah ke PDF. Save. Sudah berhasil ya. Kita akan coba lihat. Nah, di sini ini ada muncul SPT induk yang berhasil kita save seperti ini. Ini adalah hasil pekerjaan kita. Nah, nanti rekan-rekan yang mengumpulkan tugas, jangan lupa untuk di save ke PDF ya, hasilnya ya. Ini hanya untuk contoh saja, sehingga saya hanya masukkan atau hanya save SPT induk. Nah, nanti bagi rekan-rekan, silakan save di formulir SPT induknya, lalu satu masa pajaknya, lalu ada juga tadi bukti potong tidak final ya. Oke, seperti itu. Oke, saya kira sudah selesai proses untuk penyusunan ISPT PHPH pasal 21. Nah, mungkin nanti ketika sudah selesai, rekan-rekan pastikan hasil pekerjaan yang dikirim untuk pengumpulan tugas itu sudah diberi nama masing-masing. Berikutnya, ketika nanti mungkin ada kendala tidak bisa save as PDF, rekan-rekan juga boleh melampirkan database-nya. Database itu yang pertama kali kita siapkan tadi ya. Jadi supaya saya bisa ngecek lewat database. Tapi diutamakan save as ke PDF terlebih dahulu yang dikumpul, yang diekspor. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan hampir pukul setengah 9, mohon maaf. Apakah rekan-rekan di sini ada yang mempunyai pertanyaan yang ingin disampaikan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang disubmit nanti berarti itu file CSV-nya sama PDF-nya? Iya. Atau sama? Betul. Oh, oke. Untuk Ya. penugasannya berarti sama ya, Bu, soalnya sama latihan yang tadi? Sama. Silakan nanti dikerjakan lagi soal yang barusan kita bahas. Dicoba ulang ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Saya kira sudah tidak ada ya, semuanya jelas dan saya lihat di sini juga pelatihannya di-record sehingga mungkin nanti jika ada yang ingin mengulang atau melihat pembahasan kita pada pagi hari ini bisa dicek lagi di recordannya.
Mungkin saya cukupkan untuk pelatihan praktikum komputer pajak pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dapat memenuhi protokol kesehatan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. ya, saya pamit live ya.